Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun kalian berada. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa semester 2 ya, Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan ini kita kembali lagi di perkuliahan daring, yang dimana kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kelanjutan dari minggu kemarin ya, tentang atau di mata kuliah belajar pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi salah satu materi yang ada di mata kuliah belajar pembelajaran, yaitu pendekatan dan model pembelajaran. Di dalam materi pendekatan dan model pembelajaran nanti ada beberapa yang akan kita bahas ya. Itu ada di pendahuluannya, kemudian ada pendekatan model pembelajaran yang menyenangkan mengaktifkan siswa, kemudian ada pembelajaran yang berorientasi aktivitas siswa yang disingkat bebas ya. Nanti kita akan mempersingkat atau kita singkat dengan bebas gitu saja. Kemudian ada mengaktifkan siswa melalui pendekatan dan model pembelajaran. Baik, langsung saja ya, kita akan masuk di materi pembahasan. Pendekatan pembelajaran itu ya, dalam proses belajar mengajar itu pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dalam menyajikan suatu materi itu dapat membantu siswa dalam mengetahui serta memahami segala sesuatu yang disajikan oleh guru, sehingga melalui tes hasil belajar dapat diketahui peningkatan prestasi belajar siswa itu sendiri. Kemudian melalui pembelajaran yang tepat itu ya, siswa itu diharapkan mampu memahami dan menguasai materi. Siswa itu diharapkan mampu memahami dan menguasai materi sehingga dapat berguna pada kehidupan nyatanya kelak gitu ya, karena hasil dari belajar itu sendiri. Dan belajar itu akan menjadi lebih efektif apabila kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan perkembangan intelektual pada anak didik atau peserta didik itu. Selain itu juga perlu mengenal setiap anak didik dan bakat-bakat khusus yang mereka miliki itu agar dapat memberikan pengalaman pendidikan yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa untuk dapat mengembangkan bakat-bakat mereka ya secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, ini peran guru sangat penting di sini, karena guru harus teliti dan jeli dalam mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada pada siswanya atau peserta didiknya. Permasalahan pendidikan saat ini ya, permasalahan pendidikan yang kita hadapi sekarang ini itu terjadi karena adanya krisis paradigma, yaitu adanya kesenjangan antara ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan paradigma yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi paradigma di sini diartikan sebagai pola pikir ya, atau cara kerja gitu ya. Jadi misalnya contoh seperti ini, misalnya jika kehidupan masa depan gitu ya, jika kehidupan masa depan itu menuntut kemampuan memecahkan masalah baru secara inovatif, maka apa yang diajarkan kepada siswa di sekolah adalah menghafal dan memecahkan masalah secara lebih baik. Jadi misalnya kedepannya nanti itu menuntut kemampuan memecahkan masalah, maka dari sekarang sekolah itu diajarkan siswanya sebagai menghafal dan memecahkan masalah secara baik. Kemudian misalnya lagi jika masa depan itu menuntut kerjasama gitu ya, menuntut kerjasama antara sesama teman. Kemudian maka yang diajarkan pada sekarang itu di sekolah-sekolah itu mengajarkan tentang kompetisi dan saingan. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan mengulas tentang belajar pembelajaran, sedikit membahas
pembelajaran ya pengertiannya yang minggu kemarin gitu, yang berkaitannya dengan pendekatan model-model pembelajaran. Jadi belajar itu pada hakikatnya kan proses interaksi terhadap semua situasi gitu ya, semua situasi yang ada di sekitar individu. Jadi belajar itu hakikatnya itu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Kemudian belajar itu dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses membuat melalui berbagai pengalaman. Kemudian belajar juga merupakan proses melihat, kemudian ada mengamati dan memahami sesuatu. Sedangkan pembelajaran itu merupakan suatu sistem ya. Kemarin juga kita sudah bahas bahwa pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara komprehensif gitu. Itu merupakan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dari satu dan yang lainnya. Nah, komponen di sini apa? Komponen tersebut meliputi tujuan, kemudian ada materi, kemudian ada metode, kemudian ada evaluasi. Nah, dari keempat komponen tersebut, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi itu harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran dan model-modelnya yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi itu guru perlu tahu ya tentang 4 komponen tersebut dalam kegiatan pembelajaran untuk menentukan pendekatan apa yang akan disampaikan dan model-model belajar yang seperti apa yang cocok untuk peserta didik. Jadi itu guru harus memahami. Maka dari itu di materi ini saya harap kalian memahami ya. Saya harapkan kalian memahami tentang pendekatan pembelajaran di materi ini. Saya lanjutkan. Nah, ini ada pendekatan dan model pembelajaran yang menyenangkan, mengaktifkan siswa. Nah, ini pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak gitu ya. Pendekatan itu dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Itu merupakan pendekatan. Menurut Roy Callen ya, dia itu beliau mencatat bahwa terdapat 2 pendekatan dalam pembelajaran. Menurut Roy Callen ada 2 pendekatan pembelajaran, yaitu ada teacher centered approach dan ada student centered ya. Nah, di mana ini menurut Roy Callen pendekatan ini ada pendekatan teacher centered approach atau pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru itu pembelajaran yang menempatkan siswa itu sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik gitu ya. Karena ini guru sebagai pusat suatu pembelajaran itu sendiri, yang dimana siswa di sini tidak kurang aktif gitu ya. Dalam pendekatan ini itu guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu gitu ya, dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, ini merupakan kegiatan belajar yang bersifat klasik ya. Saat dulu kita misalnya itu guru lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar, yang dimana siswa hanya mendengarkan gitu saja. Kemudian sedangkan yang student centered atau pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa itu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa itu sebagai objek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern gitu. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa itu manajemen dan pengelolaannya itu ditentukan oleh siswa itu sendiri. Jadi siswa itu menentukan tentang pendekatan pembelajarannya, kemudian manajemennya, kemudian pengelolaannya itu ditentukan oleh siswa. Di dalam pendekatan ini atau student centered ini, itu siswa memiliki kesempatan yang terbuka ya untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat dan keinginannya. Itu student centered. Nah, pendekatan merupakan langkah awal ya pembentukan suatu ide dalam memandang
suatu masalah atau objek kajian gitu, yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Nah, sedangkan model-model pembelajaran itu ya, sedangkan model pembelajaran yang mengaktifkan itu biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Itu kalau modelnya. Model yang mengaktifkan itu biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar. Kemudian ada beberapa para ahli ya, biasanya itu menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian berdasarkan teori-teori psikologis, kemudian berdasarkan analisis sistem, kemudian ada teori-teori yang lainnya ya. Jadi di sini saya mengambil salah satu ahli ya, Joyce and Will ini. Beliau ini mempelajari model-model pembelajaran berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan beberapa model pembelajaran ya. Jadi ada berapa ini? Ada 4 ya, ada 4 model pembelajaran. Ada model interaksi sosial, kemudian ada model pemrosesan informasi, selanjutnya ada model personal, kemudian ada model modifikasi tingkah laku gitu ya. Nah, apa itu model interaksi sosial? Jadi di dalam model interaksi sosial, siswa itu dituntut untuk aktif ya, untuk aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu bisa dengan sesama temannya, bisa dengan guru, bisa dengan orang, karena ini kan interaksi sosial gitu ya. Kemudian apa itu model pemrosesan informasi? Model pemrosesan informasi itu siswa dituntut untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Jadi di sini siswa dituntut aktif untuk memilih ya, memproses, memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Kemudian model personal itu menuntut siswa untuk mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasikan kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran. Itu model personal pada diri sendiri gitu ya. Menggali kemampuannya, menggali dirinya sendiri gitu. Sedangkan yang terakhir ada model modifikasi tingkah laku. Itu merupakan siswa harus mampu mengembangkan kemampuannya melalui tugas-tugas belajar, kemudian pembentukan perilaku aktif dan memanipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Jadi di sini siswa dituntut untuk kreatif ya, dituntut untuk kreatif untuk memodifikasi lingkungan dan sebagainya untuk kegiatan atau kepentingan belajar. Jadi itu merupakan pendekatan dan model pembelajaran yang menyenangkan, mengaktifkan siswa. Saya lanjutkan, selanjutnya ada, nah ini ada pembelajaran berbasis pembelajaran berorientasi aktivitas siswa ya, yang nanti dan selanjutnya kita akan sebut atau kita akan sikat dengan kata bebas gitu, atau PBAS, bebas, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa. Jadi pengembangan pengalaman pembelajaran itu pada hakikatnya itu didesain ya, atau dibentuk untuk membelajarkan siswa. Jadi dengan demikian maka dalam mendesain atau dalam membentuk pembelajaran itu siswa harus ditempatkan sebagai faktor utama. Dalam proses mendesain pembelajaran itu sebaiknya juga menempatkan siswa sebagai subjek belajarnya. Nah, jadi ini siswa lebih banyak dilibatkan gitu ya. Oleh sebab itu, setiap siswa itu harus memiliki pengalaman belajar secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada aktivitas siswa. Di dalam bebas itu kita nanti akan juga pembahasan turunan teori-teorinya dalam bebas. Ini penting sekali untuk kalian pahami, karena jika suatu saat kalian jadi pengajar, jadi guru, itu ini sangat bermanfaat gitu ya.
Turunan materi atau teori dari pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau bebas itu sendiri itu ada landasannya, landasan pembelajarannya, ada landasan, kemudian ada pengertiannya, kemudian ada peran guru dalam bebas, kemudian penerapannya, bagaimana penerapan bebas itu dalam pembelajaran, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan bebas itu sendiri. Nah, itu kita akan bahas selanjutnya. Jadi silahkan disimak dalam turunan teori dari bebas itu sendiri. Saya lanjutkan tentang landasan landasan pembelajaran bebas ya, landasannya bebas. Landasan bebas ini terdiri dari landasan filosofis dan juga ada landasan psikologis itu ya, psikologis. Yang dimana di dalam pengertian dari landasan filosofis itu bahwa pembelajaran itu berorientasi aktivitas siswa, atau di dalam bebas itu dilandasi oleh landasan filosofis atau filsafat itu ya, yang dimana di dalam bebas filsafat pendidikan progresivisme itu bahwa pendidikan harus dapat memberikan kemampuan berpikir kritis dan fleksibel sehingga hasil pendidikan dan menghasilkan individu yang dapat mengatasi berbagai masalah ya, berbagai masalah di kehidupan yang akan dihadapinya kelak, dengan kemampuan merefleksikan pengalaman belajarnya dalam memecahkan masalah secara mandiri dan tanggung jawab. Itu merupakan landasan filosofisnya tentang bebas itu sendiri. Sedangkan landasan psikologis itu bahwa interaksi pendidikan itu merupakan interaksi antar individu yang sangat kompleks dan unik ya, yang berlangsung dalam suatu konteks pedagogis. Interaksi pendidikan itu dipengaruhi oleh kondisi dan latar belakang individu. Kita semua tahu ya bahwa perbedaan individu itu sangat kompleks sekali. Yang berinteraksi yaitu kondisi dan latar belakang guru dan siswa. Nah, itu merupakan landasan psikologisnya. Dalam pendidikan itu dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh ya terhadap kondisi siswa, sehingga proses pembelajaran dilakukan pada siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, kemampuannya, dan kebutuhan siswa itu sendiri. Dengan demikian dalam proses pendidikan itu diperlukan pemahaman psikologi sebagai landasan pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Nah, itu merupakan landasan psikologisnya tentang bebas. Kemudian ada pengertian pembelajaran berorientasi siswa atau pengertiannya. Bebas sendiri bahwa penerapan pembelajaran yang mengaktifkan siswa itu dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai keterampilan belajar yang esensial secara aktif ya, secara aktif yaitu seperti misalnya berkomunikasi secara lisan dan secara tertulis itu secara efektif gitu ya. Kemudian mampu berpikir logis, mampu kritis, kemudian kreatif gitu ya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Kemudian memiliki penguasaan teknologi dan informasi. Kemudian ada pengembangan personal dan sosial gitu ya. Kemudian memiliki kemandirian ya dalam belajar. Jadi di dalam pembelajaran itu bukan komunikasi satu arah ya, atau one way communication antara transformasi dari guru ke siswa, melainkan pembelajaran itu harus berupa komunikasi timbal balik gitu, secara interaktif ya antara siswa dengan gurunya. Nah, itu pembelajaran itu seperti itu. Jadi maka dari itu bebas itu sangat penting ya. Jadi melihat karakteristik yang dimiliki bebas atau pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa itu, maka pembelajaran seperti ini atau bebas ini itu diperlukan ya, dan relevan dengan kondisi yang saat ini atau kondisi sekarang. Nah, serta sangat memungkinkan dapat menghasilkan belajar siswa itu lebih baik lagi, karena di sini siswa itu cenderung lebih aktif gitu ya antaranya guru dan siswa. Jadi tidak hanya guru yang sebagai
yang dominan dalam kegiatan belajar, akan tetapi siswa juga memiliki keaktifan. Yang dimana di sini ada karakter timbal balik gitu ya antara siswa dan gurunya, tidak hanya komunikasi satu arah atau one way communication, tapi komunikasi timbal balik. Kemudian saya lanjutkan tentang ini ada peran guru dalam penerapan bebas. Jadi pelaksanaan pembelajaran ya atau pelaksanaan bebas pembelajaran berorientasi aktivitas siswa itu memposisikan guru dan siswa itu sama-sama sebagai subjek ya dalam kegiatan belajar. Hanya berbeda peran gitu ya antara berbeda peran dan tugasnya antara guru dan siswa. Artinya gini, bebas itu tidak berarti siswa dibuat aktif menggantikan peran guru, sehingga guru tidak diperlukan memainkan perannya dalam pembelajaran. Tetapi aktivitas belajar siswa itu diciptakan dan dikondisikan oleh guru sebagai mediator dan fasilitator belajar siswa. Jadi di sini guru itu sebagai mediator dan fasilitator belajar. Nah, dengan posisi sama-sama sebagai subjek belajar gitu ya, siswa itu dapat mempelajari materi pembelajaran itu secara aktif dan langsung memainkan perannya dalam setting kontekstual. Artinya siswa itu belajar sesuai atau belajar sesuatu gitu ya, itu sebagai pengalaman langsung, dan hasil dari pengalaman tersebut akan menjadi individu yang memiliki kepribadian dan sikap positif serta keterampilan yang dapat menunjang pada kehidupan kelak di dalam masyarakat itu ya, pada kehidupan mandirinya di masyarakat. Nah ini menurut Sanjaya ya, itu ada 6 tugas yang harus dilakukan oleh guru dari peran guru tadi dalam bebas. Itu ada 6 tugas dalam mendesain pembelajaran berorientasi siswa atau bebas. Apa 6 itu? Yaitu ada mengemukakan berbagai alternatif ya tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Ini perlu kita ketahui atau perlu kalian ketahui jika nantinya kalian akan menjadi guru gitu ya. Kemudian peran guru juga untuk menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Kemudian memberi informasi tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukannya gitu ya. Kemudian memberikan motivasi, mendorong siswa untuk belajar, kemudian membimbing dan lain sebagainya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga membantu siswa dalam menarik suatu kesimpulan kegiatan pembelajaran. Itu merupakan peran guru dalam bebas itu sendiri. Saya lanjutkan, di sini ada poin D ya, yaitu penerapan bebas dalam pembelajaran. Di dalam bebas itu ada beberapa kriteria ya. Jadi kriteria penerapan bebas dalam proses pembelajaran itu bagaimana keterlibatan siswa dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran itu dilibatkan gitu ya. Jadi siswa itu dilibatkan dalam proses itu tadi, pembelajaran, kemudian evaluasi dan perencanaannya. Jadi semakin banyak melibatkan siswa dalam ketiga aspek tersebut ya, itu semakin menunjukkan kadar bebasnya itu nyata gitu ya, ada gitu dalam pembelajaran. Semakin terlibat berarti semakin kadar bebasnya itu terlihat juga. Jadi penerapan bebas dalam pembelajaran itu ada keterlibatan siswa dalam proses perencanaan. Nah ini siswa dilibatkan dalam proses perencanaan itu seperti apa? Jadi misalnya ada perumusan tujuan pembelajaran. Nah perumusan tujuan pembelajaran itu idealnya dalam menetapkan tujuan pembelajaran.
seseorang guru itu melibatkan siswanya ya. Nah, mengapa demikian? Bahwa guru melibatkan siswa karena konten pembelajaran berisi kemampuan atau kompetensi dan pengalaman-pengalaman siswa yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Itu harus sesuai dengan kebutuhan siswanya, kemudian harus sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian tugas-tugas perkembangan pada siswa itu sendiri. Kemudian dalam keterlibatan siswa dalam proses juga tercantum dalam penyusunan rancangan pembelajaran atau RPP gitu ya. Penyusunan RPP itu seorang guru harus melibatkan siswanya. Hal ini dilakukan agar RPP yang dibuat oleh guru itu dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya ada peran keterlibatan siswa juga dalam perencanaan, itu memilih dan menentukan sumber belajar gitu ya. Di dalam memilih dan menentukan sumber belajar itu guru harus melibatkan siswanya, yaitu dengan cara melibatkan siswa untuk mencari dan menemukan bahan serta sumber yang dibutuhkan siswa itu melalui penugasan dan pembuatan makalah gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di situ merupakan keterlibatan siswa dalam proses perencanaannya. Kemudian lagi ada juga menentukan dan mengadakan media pembelajaran. Nah, ini penting yang akan digunakan. Jadi siswa itu memiliki interest ya yang sangat berbeda-beda, yaitu ada yang auditif atau senang mendengarkan, kemudian ada yang visual, itu ada yang senang melihat, kemudian ada yang kinestetik gitu ya, senang melakukan. Jadi untuk itu agar menyentuh semua interest tersebut, guru harus menggunakan multimedia yang melibatkan siswa. Karena di sini siswa itu kan berbeda-beda ya. Ada yang senang mendengarkan, itu misalnya pembelajaran tentang musik atau apa gitu ya. Yang visual, pembelajaran tentang video pembelajaran, melihat video-video gitu ya. Kemudian ada yang kinestetik ya, atau senang melakukan sesuatu atau mempraktekkan, senang praktek gitu. Nah itu guru harus memberi wadah ya dalam menggunakan multimedia untuk melibatkan siswa itu sendiri. Kemudian penerapan bebas dalam pembelajaran selanjutnya itu ada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu ada seperti contohnya kegiatan fisik, ada kegiatan mental, kemudian ada intelektual. Nah, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu yang sifatnya fisik, mental, intelektual itu tujuannya itu yang dicapai dalam proses pembelajaran adalah pencapaian kompetensi yang meliputi kompetensi akademik, kemudian ada kompetensi sosial dan vokasional, kemudian atau kalau meminjam istilah taksonomi Bloom itu ya, itu seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu. Itulah kegiatan fisik, mental, dan intelektualnya. Kemudian ada kegiatan eksperimental. Nah, di dalam kegiatan eksperimen itu seorang guru harus banyak melibatkan siswanya, baik melalui kegiatan observasi, kemudian melakukan langsung di laboratorium, di lab misalnya, atau di lapangan ya, sampai pada pembuatan laporan untuk dipresentasikan. Nah, ini kegiatan eksperimental itu misalnya uji coba atau mempraktekkan sesuatu, istilahnya meneliti, observasi kecil-kecilan itu ya. Yaitu merupakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada keterlibatan siswa untuk mencari dan memanfaatkan sumber belajar yang ada. Nah, sumber belajar ini saat ini kan sangat tidak terbatas ya, apalagi dengan adanya internet gitu ya. Saat ini ada komputer dan media cetak gitu ya. Jadi hal-hal sumber media ajar itu sudah tidak terbatas saat ini. Jadi sehingga guru harus mampu memanfaatkan peluang yang baik ini. Kemudian yang penerapan bebas dalam pembelajaran yang berikutnya ada keterlibatan siswa dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran itu siswa itu dilibatkan dalam mengevaluasi sendiri hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi siswa itu menilai dirinya sendiri, kemudian melaksanakan kegiatan semacam tes itu ya, dan tugas-tugas yang dikerjakannya baik secara terstruktur maupun tugas mandiri yang diberikan oleh gurunya.
Kemudian menyusun laporan hasil belajar baik secara tertulis maupun lisan. Nah, itu merupakan beberapa penerapan PEBAS dalam pembelajaran. Nah, selanjutkan ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PEBAS ya, pembelajaran berorientasi siswa. Ini faktor-faktor ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi siswa itu akan berhasil dengan baik ya apabila didukung oleh beberapa hal. Nah, diantaranya adalah faktor kemampuan guru, kemudian ada sarana dan prasarana gitu ya, dan lingkungan belajar. Itu merupakan beberapa faktor-faktor yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan PEBAS itu sendiri. Selanjutkan faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi keberhasilan di sini ada faktor kemampuan guru. Nah, ini perlu kalian ketahui. Jadi kemampuan guru itu merupakan faktor kemampuan guru itu merupakan faktor utama ya dalam pembelajaran. Meskipun pembelajaran tersebut pembelajaran berorientasi pada siswa, aktivitas siswa atau PEBAS itu sendiri. Hanya peran guru itu tersebut yang membedakan pada setiap pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pada pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau PEBAS, itu guru berperan sebagai subjek ya, dan siswanya pun berperan sebagai subjek dalam belajar. Jadi di sini kemampuan guru itu perlu diperhatikan ya. Jadi penting sekali peran guru di sini. Meskipun di sini PEBAS atau pembelajaran berorientasi aktivitas siswa, tapi guru juga melibatkan dirinya dalam pendekatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada ini sarana dan prasarana belajar itu. Di dalam sarana dan prasarana belajar itu juga penting sekali ya untuk mempengaruhi faktor keberhasilan PEBAS, bahwa sarana dan prasarana belajar untuk mendukung kegiatan PEBAS itu agar berhasil dengan baik itu memerlukan dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana yang mumpuni ya, atau yang memadai gitulah. Seperti contohnya seperti misalnya ruangan kelas itu ya, ruangan kelas yang memadai untuk terjadinya proses belajar yang menimbulkan aktivitas siswa gitu ya. Misalnya ruangannya itu besar, ruangannya luas gitu ya, ideal lah, ruangannya memiliki ukuran yang ideal dengan jumlah siswanya. Kemudian ada ventilasi udara yang cukup ya, jadi di dalam kelas itu tidak pengap misalnya. Kemudian ruangan kelas itu juga jauh dari kegaduhan, misalnya tidak dekat di pabrik atau apa, itu jauh dari kegaduhan, serta memungkinkan setting tempat duduk siswa. Nah, itu tempat duduk siswa juga penting untuk ditata dalam mengaktifkan kegiatan siswa di dalam kelas. Kemudian ada tersedianya berbagai fasilitas media dan sumber belajar. Ya, misalnya kalau kita di kelas itu ada LCD, ada proyektor gitu ya, ada OHP, mungkin ada media radio, ada buku, ada majalah, surat kabar, televisi, film slide, video, kemudian komputer dan juga jaringan internet misalnya, ada CD interaktif dan lain sebagainya lah, banyak yang masih banyak lagi ya tentang fasilitas media sumber belajar itu. Kemudian yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu ada faktor lingkungan ya, yang dimana di samping faktor guru dan sarpas, lingkungan juga
penting sekali, karena keberhasilan pembelajaran berorientasi siswa atau bebas itu ditunjang oleh faktor lingkungan belajar ya, yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang aktif dan menantang. Lingkungan belajar yang dimaksud itu juga meliputi lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bebas. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada yang terakhir ini ya, ini mengaktifkan siswa melalui pendekatan dan model pembelajaran. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa ada banyak sekali ya macam-macam pendekatan model pembelajaran, yang dimana kalian bisa searching ya, atau bisa mencari-cari sendiri tentang apa saja pendekatan model pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh ya tentang mengaktifkan siswa melalui berbagai pendekatan belajar. Jadi ada banyak macam pembelajaran kolaboratif yang pernah dikembangkan itu ya oleh beberapa para ahli maupun praktisi pendidikan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh oleh beberapa para ahli student team learning ya pada Johns Hopkins University. Itu hanya sedikit ya, saya rangkum itu. Di sini ada learning together. Ini merupakan pendekatan, yaitu pendekatan model pembelajaran dengan menggunakan cara-cara yaitu pembentukan kelompok di kelas gitu ya. Pembentukan kelompok-kelompok di kelas yang beranggotakan siswa-siswa yang beragam kemampuannya. Kemudian tiap kelompok itu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Satu kelompok hanya menerima dan mengajarkan satu set lembaran tugas gitu ya. Kemudian penilaiannya pada hasil kerja kelompok. Itu merupakan pendekatan learning together. Kemudian ada lagi pendekatan model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT ya. Setelah belajar bersama, itu kelompok sendiri atau setelah belajar bersama kelompok sendiri, itu para anggota atau anggota kelompok itu akan berlomba dengan anggota kelompok lainnya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Jadi seperti turnamen atau kuis, pertandingan itu ya. Pertandingan tebak materi-materi yang sudah dibahas itu ya, atau kuis misalnya. Nah, penilaian ini didasarkan jumlah nilai yang diperoleh oleh kelompok. Kalau dulu misalnya mungkin ada cerdas cermat, seperti itulah. Kemudian ada group investigation atau GI ya. GI ini merupakan semua anggota kelompok itu dituntut untuk merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapinya. Jadi kelompok itu menentukan apa saja yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan melaksanakannya. Jadi di JI ini pendekatan model pembelajaran ini siswa diberi tugas untuk membuat penelitian kecil-kecilan gitu ya dalam perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian ada lagi tentang akademik konstruktif kontroversi ya, atau AC. AC ini setiap anggota kelompok itu dituntut kemampuannya untuk berada dalam situasi konflik intelektual yang dikembangkan berdasarkan hasil belajar masing-masing kelompok gitu ya, baik bersama anggota sekelompok maupun dengan anggota kelompok lain. Kegiatan pembelajaran ini itu mengutamakan pencapaian dan pengembangan kualitas pemecahan masalah, pemikiran kritis, pertimbangan, hubungan antar pribadi, kesehatan psikis, dan kesehatan keselarasan. Jadi
Penilaian dalam AC ini didasarkan pada kemampuan setiap anggota maupun kelompok mempertahankan posisi yang dipilihnya. Selanjutnya juga ada jigsaw prosedur atau JP ya. Di dalam bentuk pembelajaran ini itu anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda gitu ya di dalam kelompok itu. Kemudian diberi tugas-tugas tentang suatu pokok bahasan. Kemudian setiap anggota itu dapat memahami keseluruhan pokok-pokok bahasan tes yang diberikan dengan materi yang menyeluruh. Jadi di setiap kelompok itu diberikan materi yang berbeda-beda, kemudian mereka semua akan tahu tentang materi apa yang diberikan secara menyeluruh. Kemudian penilaian didasarkan pada rata-rata skor kelompok. Kemudian selanjutnya ada Student Team Achievement Division ya atau STAD. Itu para siswa dalam suatu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil ya. Anggota-anggota bagi setiap kelompok saling belajar dan membelajarkan sesamanya. Jadi di dalam anggota kelompok itu saling belajar gitu ya. Fokusnya di sini adalah keberhasilan seseorang itu akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok, dan demikian keberhasilan kelompok juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan individu siswa itu sendiri. Ya, fokusnya di situ. Kemudian penilaiannya itu didasarkan pada pencapaian hasil belajar individu maupun kelompok. Itu merupakan Student Team Achievement Division atau STAD. Selanjutnya ada Complex Interaction atau CI. Metode ini atau metode pendekatan ini menekankan pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan. Nah, ini khususnya dalam bidang sains ya, matematika, kemudian pengetahuan sosial. Fokus dari CI atau Complex Interaction ini adalah menumbuh kembangkan ketertarikan semua anggota kelompok terhadap pokok bahasan atau yang akan menimbulkan penemuan itu sendiri ya. Nah, metode ini umumnya digunakan dalam pembelajaran yang bersifat bilingual ya atau menggunakan dua bahasa, dan di antara para siswa yang sangat heterogen atau campur gitu. Kemudian penilaian didasarkan pada proses dan hasil kerja kelompok. Selanjutnya ada Team Accelerated Instruction ya. Instruction atau TAI. Bentuk pembelajaran ini itu merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif atau kolaboratif dengan pembelajaran individual. Jadi secara bertahap setiap anggota kelompok itu diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dahulu gitu ya. Setelah itu dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam kelompok. Nah, jika soal tahap pertama telah diselesaikan dengan benar, maka setiap siswa mengerjakan soal-soal tahap berikutnya. Namun, jika seorang siswa belum dapat menyelesaikan soal tahap pertama yang tadi itu dengan benar, ia harus menyelesaikan soal lain pada tahap yang sama gitu ya. Jadi setiap soal disusun berdasarkan tingkat kesukaran soal atau kesulitan soal itu sendiri. Kemudian penilaiannya didasarkan pada hasil belajar individual maupun kelompok. Itu TAI. Saya lanjutkan ada Cooperative Learning Structure atau CLS. CLS di sini dalam pembelajarannya setiap kelompok dibentuk dengan anggota dua siswa ya, berpasangan itu ya. Nah, seorang siswa itu bertindak sebagai tutor dan yang lainnya menjadi tutor. Tutor itu mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh tutor. Bila jawaban tutor benar, ia memperoleh poin atau skor yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam selang waktu yang juga telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kedua siswa yang saling berpasangan ini bisa berganti peran ya, bisa menjadi tutor dan bisa menjadi tutor. Nah, ini seperti di apa namanya? Kok ini talk seperti yang Desta dan Vincent itu ya, seperti ada kuis-kuis tebak gambar atau apa, yang satunya menjadi tutor, yang satunya menjadi tutor. Seperti kuis-kuis itulah yang ada di TV-TV itu. Saya lupa apa nama. Nexo apa itu ya di Net TV itu. Kemudian selanjutnya ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC.
CIRC. Model pembelajaran ini itu mirip dengan model pembelajaran Team Accelerated Instruction ya, atau TAI ya. Jadi sesuai namanya, model pembelajaran ini itu menekankan pembelajaran siswa saling menilai kemampuan membaca, kemudian menulis, dan tata bahasa baik secara tertulis maupun lisan di dalam kelompoknya. Nah, jadi itu ya, itu merupakan beberapa pendekatan model pembelajaran tentang mengaktifkan siswa dalam kegiatan bebas itu sendiri. Jadi masih banyak lagi, kalian bisa searching mencari model-model pendekatan pembelajaran, dan kalian bisa mempelajarinya sendiri. Jadi pembelajaran apa yang cocok akan saya lakukan di kelas itu silahkan kalian pilih ya. Ini ada hanya beberapa contoh-contoh yang sudah ada. Jadi demikian ke materi hari ini selesai ya, di mata kuliah belajar pembelajaran tentang pendekatan pembelajaran atau model-model pembelajaran. Jadi itu kita ketemu lagi atau kita sambung lagi di materi yang akan datang di mata kuliah belajar pembelajaran. Saya akhiri pertemuan ini ya, atau kegiatan daring ini. Semoga teori atau materi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih bila sudah menyimak dan memahami materi ini, dan mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Demikian ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.